Jadi kita di sini nggak spesial. Nah di sini aku mau ceritain satu kisah yang menurutku cukup menarik. Mungkin kalian bisa ada yang tahu soal band rock namanya Metallica. Nah Metallica itu dulu punya seorang gitaris atau drummer aku lupa, tapi di antara dua itu. Nah itu kayak dulu antara gitaris dan drummer itu dikeluarin sama si Metallica karena dia merasa orang ini nggak perform, jadi dikeluarin sama si Metallica gitu. Karena si orang ini nggak terima dia dikeluarin, ya udah dia bikin band baru, dia pengen bikin band baru, namanya tuh Megadeth. Itu sama terkenal sama kayak Metallica, tapi emang jauh terkenal Metallica. Jadi si orang yang keluar ini bikin Megadeth gitu, dan Megadeth sebenarnya terkenal gitu. Tapi ya kalau dibanding Metallica lebih terkenal. Tapi Megadeth itu nggak kalah terkenalnya gitu. Nah di sini orang ini selama hidupnya, walaupun kayak Megadeth udah mencapai sesuai dengan yang dia mau, tapi belum mencapai seperti yang Metallica lakukan. Orang ini menyesal seumur hidupnya. Kenapa? Kenapa dia menyesal gitu? Karena setiap harinya dia cuma mikir, aduh, coba yang dulu aku benar-benar di Metallica gitu. Coba dulu aku gak keluar dari Metallica, pasti nama aku udah lebih terkenal dibanding aku sekarang gitu. Pasti aku udah lebih jauh keren dibanding sekarang gitu. Orang itu jadi penuh penyesalan selama hidupnya sampai akhirnya dia meninggal gitu. Jadi ini cerita pertama gitu, dari orang yang keluar dari Metallica. Terus ada satu lagi dari anggota bandnya The Beatles. Anggota band The Beatles ini kisahnya juga sama. Dia dikeluarin dari The Beatles gitu. Nah, tapi orang ini dia bukan sikapnya kayak orang di Metallica, dimana dia menyesal sebenarnya. Kalau Metallica tadi kan dia menyesal seumur hidupnya karena aku gak join ke Metallica. Aku harusnya di Metallica nih gitu. Kalau misalnya ke Metallica aku lebih keren. Tapi orang ini yang di Beatles, dia justru bersyukur karena dia dikeluarin dari The Beatles. Kenapa dia bersyukur keluar dari The Beatles? Karena ketika dia keluar dari The Beatles, dia bersyukur banget karena akhirnya setelah sekian lama yang dilakukan bertahun-tahun di The Beatles, dia nggak dekat sama keluarganya, dia nggak dekat sama anak-anaknya, dia nggak dekat sama istrinya. Itu semuanya bisa dilakukan gitu. Jadi semua yang dulu dia nggak bisa lakukan di The Beatles, dia bisa lakukan sekarang ketika keluar dari The Beatles gitu. Jadi beda pernikahan di antara dua orang ini. Kalau misalnya tadi yang pertama Metallica, dia menyesal seumur hidupnya. Kalau misalnya di The Beatles ini, dia justru bersyukur karena ya kalau misalnya aku mungkin The Beatles ya oke, mungkin aku bakal terkenal dan aku bakal dilihat sama orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya aku masih The Beatles, mungkin aku gak bisa kayak sekarang. Hubungan dengan keluarga aku gak mungkin baik kayak sekarang. Hubungan dengan aku gak bisa melakukan hobi yang aku mau, aku gak bisa melakukan kegiatan yang aku mau gitu. Jadi kayak ada dua orang di sini, mereka berdua sama-sama terkenal. Kalau mereka berdua sama-sama terkenal, tapi pendekatan mereka lakukan mereka berbeda gitu. Kayak satu mereka ya udah kayak dia nggak mau, dia masih terikat dengan masa lalunya sampai dia mau sekarang, sampai akhirnya ketika dia meninggal dia masih menyesal karena dia nggak melakukan hal yang dia inginkan ketika hidup gitu. Bedanya dengan orang tua yang dari The Beatles, dimana sama ketika dia hidup dia justru ya udah kayak karena dia ini ya udah dia let go dan dia menerima keadaan itu dan dia berusaha buat move on dan dia melakukan kegiatan apa yang tidak dia bisa, dan justru dia bersyukur karena dia keluar dia bisa melakukan hal yang tidak bisa sebelumnya dia lakukan gitu. Nah ini juga sesuai dengan ajaran di Buddhis, dimana kalau misalnya kita diajarin buat ada ajaran namanya dukkha, mungkin dengan seks, yaitu dukkha, life is suffering. Itu juga yang kita kayak dua orang tadi kalau misalnya dia ya mereka sama-sama orang terkenal, orang yang punya privilege, mereka dikenal sama orang-orang, band yang dikenal sama orang-orang, tapi mereka semua untuk mendapatkan itu butuh perjuangan. Mereka perlu meraih tempat sampai mereka bisa berada di posisi mereka saat itu. Tapi buat ketika mereka tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan atau mereka ada di luar ekspektasi, di luar dari kejadian mereka, itu balik lagi ke diri kita gitu. Jadi pendekatan kayak aku lakukan di sini kayak gimana cara kita buat menanggapi setiap kejadian di dalam hidup kita gitu. Walaupun kayak tadi kita ngerasa kayak keren nih, kayak aku bisa bikin band baru gitu, kayak itu berhasil balik lagi ke diri kita, gimana cara kita buat menanggapi hal itu. Kayak apakah kita mau jadi seperti Metallica, orang yang meninggalkan Metallica, kita harus menyesal seumur hidup kita karena kita nggak seharusnya di sana, tapi kita nggak di sana, atau udah kita let it go dan kita fokus ke apa yang bisa kita lakukan
kontrol pada site itu dan kita kerjakan pada site itu. Boleh di next. Nah, yang ketiga, you're always choosing gitu. Jadi semua hidup kita pasti memilih gitu. Kayak hari ini, misalnya dari bangun pagi, kayak kita mau mandi, kita mau makan, atau kita mau main HP, itu kan pilihan kita. Kayak waduh, masih ngantuk nih gitu, mati lagi lah, sekali gitu. Itu atau enggak mandi, aduh boleh kencing, udah ganti ipis gitu bisa. Itu semua pilihan di hidup kita gitu. Atau mungkin contohnya kayak ini, kayak konteksnya, kayak rumahnya lagi kebakaran. Dua-duanya yang penting nih gitu. Tapi yang mereka samakan apa? Disamakan HP-nya. Disamakan HP-nya karena dia ngerasa HP-nya lebih penting ketika HP yang kebakaran. Jadi dia bisa kabur dari masalah jiwa seperti itu. Nah ini itulah salah satu contoh di mana kita bisa memilih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga yang aku terapin ke diri aku sendiri gitu. Kayak contohnya aku dulu aku background dari IT. Aku background dari IT dan aku sebenarnya dulu pas pilih jurusan aku nggak tahu aku mau masuk IT, tapi aku tahu aku pengen masuk binus. Aku pengen masuk binus, ya udah aku masuk binus. Nah itu aku nyoba kayak H-1 mau penutupan pendaftaran di binus, itu aku masih nggak tahu aku mau milih jurusan apa gitu. Terus ya udah aku lihatlah kayak di binus tuh pada kampusnya apa. Aku cek kan website di binus kayak orang-orang binus banyak. Binus tuh paling bagusnya IT. Gitu. Oh ya udah. Akhirnya karena aku tanpa research, tanpa menjalani apapun, aku langsung isi di form tuh mau IT. Gitu. Masuk kan IT. Terus masuk kan jalani semester binus. Yaudah terus aku mau jadi kan kayak ketika orang masuk yang aku lakuin kayak semester itu aku benar-benar kayak aku nggak bisa kuliah di kuliah di jurusan ini, aku nggak bisa ambil IT, aku mau keluar. Aku mikir udah aku keluar ya aku. Ya aku benar-benar gila rasanya waktu itu kayak kalau di desain binus itu sebenarnya paling susah tuh apalagi buat IT yang kayak semester pertama ya, karena semester pertama tuh kita ada mata kuliah di mana kita harus coding gitu, tapi jadi dari sistem gitu. Nah dari sistem ini kalau misalnya kita nggak sesuai dengan yang diminta sama sistem ya kita bakal nol gitu, dan tiap minggu tuh bakal quiz dan tiap quiz tuh aku selalu nol gitu. Jadi kayak aku bisa gila kayak waktu itu kayak waktu itu buat tes aku cuma dapat 30, 20 gitu. Kayak aduh udahlah bisa mati ya kalau pasti aku nggak bisa dari kehidupan ini gitu, kuliah IT. Aku dari tahu gitu. Ya tapi kayak waktu itu kan udah kayak tapi untungnya nggak tahu gimana cara lulus mata kuliah aku udah ngecek gitu. Ya itu memang pas-pasan itu objektif aku waktu itu adalah aku nggak perlu ikut ini apa sih namanya waktu itu kayak ini yang kayak ikut penggantinya. Jadi kayak kalau misalnya nilai kamu di bawah KKM kamu harus ikut ulang kamu harus ulang kelas itu. Nah ini aku nggak ulang kelas itu dan objektif aku sebenarnya tercapai gitu. Tapi kayak mereka masih lama nih kayak baru semester 1 selesai, masih ada 3 semester lagi gitu, masih harus 3,5 tahun lagi aku habiskan buat aku kuliah gitu. Nah itu aku waktu pas awal semester 1 mau masuk ke semester 2 itu cuma 3 minggu, dan ketika semester 2 mulai pandemi yang awalnya dikira cuma liburnya sebulan ya atau 2 bulan, ya itu jadi 2 tahun. Dan selama satu bulan itu ya aku ada kali kayak selama di kamar pekerjaan itu cuma rebahan, terus aku cuma menatap langit terus mikir aduh mau jadi apa lah gitu. Kayak aku mikir kayak kuliah tuh biaya mahal banget loh, kayak kalau buat ini kayak buat jurusan aku itu bisa ngabisin 200 juta buat kuliah 4 tahun di binus buat jurusan ini. Itu buat aku di tahun 2019 waktu itu. Nah aku mikir aku udah nunggu juga pokoknya ya aku nggak bisa nih terus aku harus berubah, ya aku harus beradaptasi gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya kita berenang gitu, kita udah nyebur nih ke kolam, pilihannya kan cuma 2, ya antara kita belajar gimana cara renang atau kita mau naik lagi gitu. Karena tapi aku mikir waktu itu ya udahlah aku udah terjun lah, aku udah basah, aku udah siap juga pakai cara renang, udah siap, udah tinggal berenang aja nih. Udah kayak mikir udah aku gimana caranya aku harus belajar berenang di dalam kolam ini, walaupun ya nanti tentuan Tuhan ya udah apa yang penting belajar berenang dulu gitu. Aku mikir gitu, ya udah jadi sama semester 2 itu aku udah nyari gitu apa yang bisa aku lakuin di IT tapi nggak coding gitu. Nah itu namanya objektif aku gitu. Ya aku belajarin semuanya,
aku belajar di semuanya ekspor salah satu kayak aku ekspor itu kayak ada 1 tahun deh, 1 tahun aku belajar di baru 1 tahun itu aku bener belajar lah kayak ikutin course, terus coba ikutin bootcamp, ikutin coba komunitas, join. Nah dari situ akhirnya ketemu deh di 1 tahun aku ketemu ada job di mana job itu masih belum IT tapi kita buat desain gitu. Tapi kita buat desain khusus buat website dan aplikasi. Nah, itu masih hubungan dengan IT walaupun nggak coding gitu. Nah, itu yang sesuai tujuan aku. Dan akhirnya kalau mikir banyak level aku langsung perdalamin buat belajar itu. Gitu. Ya udah, jadi akhirnya itu juga sampai sekarang jadi kayak sekarang. Dan itu aku justru bersyukur banget gitu, karena aku merasakan menyesal gitu. Aku merasakan menyesal. Nah, kira kayak aku sampaikan kayak kita mau memilih kehidupan kita sendiri. Kita memilih jalan mencari kita sendiri gitu. Kayak kita pengen, kalau informasi aku, apakah kita pengen tenggelam? Jadi kita pengen tenggelam tanpa berbuat apa-apa, atau yaudah kita harus beradaptasi. Ya mau caranya, mau tenggelam di tengah-tengah, kita hampir setengah mati atau gimana? Yang penting kita hidup gitu, kita bisa tetap hidup ujungnya. Nah itu waktu aku memilih, kita harus hidup gimana caranya. Dan waktu untungnya udah kayak aku akhirnya bisa survive juga 4 tahun, tahun lalu juga udah lulus gitu. Jadi kayak ya lumayan lah gitu. Jadi ya dari situ aku mau kasih tahu juga teman-teman kayak segala kehidupan yang kita pilih di sini juga baik lagi kan teman-teman semua. Karena kalian semua yang memilih, kalian yang bisa kalian dan duit, kalian pengen bersusah-susahan atau kalian pengen ya udah kalian beradaptasi. Gitu. Nah, itu cara paling simpel yang aku terapin di mana saya. Boleh next tempat. Oke. Tempat mungkin teman-teman yang tempat ini juga udah sering poin dengan poin. Failure is the way forward. Gitu. Nah, tapi di sini ada kalau orang Indonesia, gimana kalau misalnya dulu pas masih sekolah atau mungkin pas masih belajar atau pas masih kuliah, kita itu boleh gagal biasanya. Kita boleh gagal asal teman kita gagal juga. Nah, itu biasanya kita terapin. Karena udah aku gagal, aku dapat 10, yang penting dia gak lolos juga. Kita nanti sama-sama punya teman seperjuangan buat menghadapi masalah ini bersama. Itu biasanya kita terapin. Tapi konteksnya di sini kayak failure is the way forward. Nah ini sebenarnya yang aku lakuin juga di dalam saya gitu. Kayak aku sering banget gagal, kayak dibandingkan gagal persentase gagal aku mungkin kayak jauh lebih tinggi kayak 70% atau 80% gitu. Dan aku bisa beradaptasi ya. Tapi karena kita gagal itulah itu kita beradaptasi gimana caranya sampai kita bisa go with it, atau mungkin kita belajar dari pengalaman sebelumnya sampai kan aku udah ngerti nih, aku salah di sini, aku udah belajar di sini, jadi ya udah aku bisa beradaptasi dan aku bisa keluar dari kegagalan itu. Dan mungkin dari kegagalan juga, mungkin teman-teman juga ada sering dengar kayak lebih baik gagal dan mencoba daripada nggak sama sekali. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita gagal dan mencoba, oh ya udah sebenarnya kita udah tahu dan kita udah belajar hal baru. Tapi kalau misalnya kita gagal terus kita nggak mencoba sama sekali, itu kita udah gagal pada saat itu juga. Karena kita nggak mau ngambil resiko dan kita nggak mau mencoba yang mungkin itu justru jadi peluang buat kita, mungkin justru jadi rezeki buat kita. Gitu. Nah ini aku mau ceritain lagi satu kejadian. Gitu. Jadi ini pada gimana ya dengan gitu kayak waktu itu dulu aku ada suka sama cewek. Nah ini kayak aku udah suka cewek ini lama banget gitu, dari SMA. Terus tapi adalah sepanjang jalan gitu main jadilah nggak mau segala kerjaan itu. Terus baru ketemu lagi pas kuliah terus kayak baru ketemu tuh tahun lalu kan juga kayak dia masih dekat jadi kita ngobrol kayak biasa segala macam gitu. Tapi kayak aku merasa kok si orang ini nggak punya rasa sama gitu, kayak aku merasa kayak udah sering gitu, kayak udah sering jalan bareng, terus udah sering ngobrol bareng, dan dia nggak punya kayak aku merasa dia punya rasa sama gitu. Kayak waktu itu lama lah, kayak udah sekitar 5 bulan atau 6 bulanan, terus aku stres sendiri kan, gimana ini dia sekarang sama aku gitu, dia sekarang ya sama aku gitu. Terus aku mikir kayak gitu terus gitu ya, akhirnya aku jelas sendiri gitu. Yaudah ya aku udah bisa nih, terus daripada aku jelas sendiri, aku stres sendiri, yaudah aku prinsip aku tadi, yaudah kayak baik aku menyesal sekarang daripada aku gak coba sekarang. Yaudah akhirnya aku confess ke dia, gitu. Terus kalau salah yaudah saya kasih tahu gitu, mau bisa ditolak atau enggak, bilang nggak apa, ya aku juga udah berekspektasi udah pasti banget tolak. Kalau misalnya aku udah berekspektasi dari awal yang jelek, seenggaknya kalau misalnya jeleknya terjadi, ya udah aku nggak sakit hati,
sakit hati amat lah karena aku udah simulasi sebelumnya. Nah gitu. Dan ketika aku confess ke dia, terus bener kan, nanti tolak ya. Tapi yang aku tolak ya justru ya kecewa pasti kan, kecewa sedih gitu. Apa kejadian gitu, padahal udah lama banget kan. Ya udah, tapi aku rasa di saat ini aku juga gagal. Jadi aku nggak perlu overthinking, aku nggak perlu stres lagi, aku nggak perlu mikirin kayak ini masih tuh nanya sama aku gitu. Dan waktu itu aku juga kayak ada berangkat gitu, aku harus berangkat ke kota lain sebulan dan daripada pada saat aku berangkat ke kota lain sebulan, terus aku masih wondering apakah dia sebenarnya suka sama aku gitu. Ya aku ya udah, kayak aku udah tahu nih, aku udah kasih tahu waktu itu dia dan aku lebih gagal dan karena aku lebih gagal jadi udah aku nggak lebih gagal lagi dan aku bisa fokus ke keadaan aku sekarang. Aku bisa fokus dengan apa yang aku lakukan dan ya udah, jadi aku tidak menyesal sama sekali yang aku lakukan. Supaya aku udah tahu dan aku bisa kembali melakukan aktivitas aku lagi masing-masing. Nah itulah jadi failure is the way forward. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman di sini punya suatu tindakan yang kayak teman-teman benar-benar ini beresikonya sangat tinggi gitu. Kayak kalau nggak dicoba ya ini resikonya tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya nggak coba sama sekali tidak akan tahu. Atau kalau misalnya teman-teman coba buat mengambil resiko itu, walaupun kayak sangat mungkin kayak sangat berbahaya atau mungkin sangat ngaruh ke teman-teman. Tapi menurut aku jangan sampai teman-teman coba. Ketika teman-teman pengen cobain lagi, itu udah tahu kayak apa aja yang harus dilakukan supaya hal ini nggak terjadi lagi. Gitu. Dan karena kalau misalnya kita nggak mencoba sama sekali, kita nggak bakal tahu kayak hal itu sebenarnya berpengaruh nggak sih ke kehidupan kita. Kayak apakah kita bisa melakukan itu. Gitu. Jadi makanya salah satu teman terbaik buat belajar adalah kegagalan. Karena hidup kita kalau saya pernah perhatiin kayak dari kecil kita kalau dari jelek atau kayak gimana orang tua pasti kayak ada sesuatu yang pasti balik itu kita bakal happy lagi gitu. Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang pernah atau dengar film soal Inside Out? Nah, ya Inside Out. Jadi Inside Out ini kenapa keren banget filmnya? Karena apa ya, kayak waktu itu di endingnya ceritanya Inside Out ini kayak ada seorang anak ini punya emosi dalamnya. Emosi sedih, happy, sedih, marah, jijik, sama takut. Nah, 5 emosi ini. Ini kayak waktu itu satu emosinya nih nyangkut lah kayak si sedih sama si happy ini kayak berantem gitu kayak. Soalnya si sedih ini mau menyelesaikan emosinya, tapi happy ini nggak mau, si orangnya harus happy. Gitu. Nah, akhirnya mereka terjebak lah di sebuah pulau emosi. Jadi kayak mereka tenggelam dan mereka tuh harus menyelamatkan diri karena si anak itu kayak udah mau hancur gitu, kayak mereka benar-benar hancur lah kayak hubungan dengan temannya, hubungan dengan keluarganya gitu. Dan di sini kayak di ending itu punya nggak spoiler dikit ya sorry. Tapi kayak di ending itu akhirnya kayak si happy ini pengennya dia udah si anak itu selalu happy, dia nggak boleh sedih gitu. Emosi si ini nggak boleh ada. Tapi apa yang terjadi gitu kayak di akhir ini justru si sedih ini adalah penyelamat si anak ini. Kenapa gitu? Karena ternyata setelah si happy ini lihat kayak si sedih ini walaupun kayak dia memberikan emosi sedih, tapi setelah dia sedih si anak ini justru akan dapat sesuatu yang dia bikin dia happy gitu. Contohnya waktu itu kayak dia ceritain kalau misalnya dia tuh kalah main hoki gitu. Dia kalah main hoki, tapi setelahnya justru setelah dia sedih karena dia nangis kalah main hoki, justru teman-temannya support dia karena dia justru kayak paling perform ketika main game itu. Jadi kayak walaupun emosi itu sedih, kayak emosi sedih itu ibaratnya dengan karena kita sedih, kita gagal atau apapun itu kayak justru sedihnya ada justru yang jadi pembuat kita. Ketika kita sedih, pasti ada aja nextnya atau kedepannya itu bakal ada sesuatu yang happy terjadi di diri kita. Jadi kayak hidup kita tuh pasti gak bakal bisa selalu happy. Oke, kita selalu roller pasti kayak kita turun naik, dan kita bakal ngomongin face kita sendiri. Tapi justru karena kita turun itu kita bisa belajar buat naik lagi. Kalau kita turun lagi, kita bisa belajar buat selalu naik lagi. Boleh di next? Nah, ini yang terakhir. Ini poin penting terakhir yang aku pengen sampaikan gimana sih cara kita buat bersikap untuk bahagia. Dan ini adalah poin pentingnya, yaitu pentingnya buat bilang enggak. Bilang enggak ini maksudnya apa? Bilang enggak ini sangat cocok buat orang yang sangat tidak enakan. Tapi ini sangat susah juga dilakukan sama orang yang tidak enakan. Kayak aku orangnya sangat tidak enakan. Jadi mungkin kejadian yang saya ceritain kayak beberapa minggu kemarin lah gitu. Jadi beberapa minggu kemarin ini lagi banyak banget teman aku yang selesai wisuda, banyak banget teman aku yang ulang tahun, banyak banget jadi kita harus patungan. Patungan ini gak cuma 1-2 orang doang, tapi kayak aku itu kayak sampai 10
10 orang, ya anjir, 10 orang, kayak 10 orang tuh kayak ini, kayak satu budget tuh biasanya kita satu budget tuh 50.000 sampai 100.000. Nah ini 50.000 sampai 100.000 buat 10 orang, 50 kali 100 itu 500.000 udah kita keluarin buat orang-orang. Ya, masih dulu, ya kita, ya. Jadi segitu. Jadi aku mikir, aku nggak enak juga nih buat ngelakuin kayak ini teman juga gitu, kayak enak lah kayak waktu itu dia ngasih ke aku juga pas aku wisuda. Jadi aku harus kasih balik. Gitu. Karena aku tahu sebenarnya kayak ini keadaan aku waktu itu aku sedang berada di posisi keuangan aku sebenarnya dia baik-baik aja sih. Cuman kalau misalnya aku terlalu banyak keluarin duit, aku nggak bisa bertahan sampai akhir bulan. Nah ya terbukti kan kayak di awal bulan ini beda lagi kan, mendekati akhir bulan. Akhirnya ya aduh harusnya ada sesuatu yang bisa menolak gitu. Jadi harusnya buat teman-teman nih yang nggak bisa kayak kan harus belajar untuk bilang enggak. Walaupun ya mungkin teman-teman ngerasa kayak enakan nih terima aja lah gitu, kayak enakan nih gitu. Ya emang susah sih. Ya aku juga sampai sekarang masih belajar gimana caranya, gimana cara buat bilang enggak gitu. Salah satu paling mudah deh kayak bilang enggak tuh mungkin di konteksnya teman-teman ketika misalnya kita diajak nongkrong gitu. Kita bisa mau sampai rumah gitu, aduh enak surga sekali kasur ini gitu. Kayak kita tidur rebahan gitu, terus kayak di apa namanya? Halo, Wario bisa kesini gitu. Nah, aduh tapi di sini kayak gak pengen keluar, terus tapi kayak udah lama gak ketemuan. Akhirnya karena gak enakan, ya kita keluar gitu. Tapi karena keluar, karena kita nggak niat juga, akhirnya kita merasa di sana. Kita menyesal, nggak mau lah, kenapa lah aku keluar gitu. Harusnya aku tidur aja di rumah, biar aku nggak capek, nggak bakal capek, nggak usah keluar gitu. Nah itu baiknya ya teman-teman. Jadi kayak walaupun kayak teman-teman merasa, aduh ini nggak usah diambil deh, kayak nggak enak lah aku untuk teman-teman harus belajar bisa banget buat dari jaga gitu. Karena kalau misalnya teman-teman jadi orang nggak enak kan, teman-teman bakal menderita sama teman-teman. Seperti yang lakukan sekarang kayak, bukti aku beda banget ya. Karena aku berusaha buat mengeluarkan duit buat patungan itu, kayak sekarang kayak mikir lagi, coba dulu aku mikir lagi kalau masih hadiah gitu. Nah, karena kan ujungnya kayak kita baik atau kita baik atau peduli orang lain, ujung-ujungnya kita harus peduli dari diri kita sendiri dong. Kalau misalnya kita nggak peduli dari kita sendiri, siapa yang mau peduli lagi gitu. Jadi walaupun kita peduli orang lain, tapi tetap nomor satu peduli diri kita sendiri gitu. Karena diri kita sendiri siapa, kalau misalnya kita bukan diri kita sendiri yang lawan, siapa lagi? Ini teman-teman penting banget buat bilang enggak. Tapi bilang enggak ini bukan cuma juga buat konteks yang bukan juga buat konteks yang buruk gitu. Tapi bilang enggak buat konteks yang bagus. Nah ini juga sebenarnya aku masih belajar. Karena insya Allah belajarlah buat menerima sesuatu, belajarlah bilang enggak untuk sesuatu yang kelihatan sangat bagus, sangat menjanjikan. Gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya konteksnya aku tuh adalah tipe orang yang sangat planning. Aku sangat planning kehidupan aku. Aku udah tahu nih kayak 5 tahun ke depan aku mau ngapain. Saya misal besok nih. Besok aku juga tahu aku ngapain gitu. Atau lusa aku udah tahu aku mau ngapain gitu. Jangan tipe orang yang sangat planning. Jadi kayak misalnya kayak tiba-tiba dapat sebuah opportunity sangat bagus kehidupan kita. Kita udah tahu ya kayak oh iya kayak ini bagus nih gitu. Tapi baik lagi kayak apakah dia bakal mengikuti planning kita ini gitu. Apakah walaupun kita sangat menjanjikan atau sangat bagus, apakah itu sesuai dengan tujuan kita gitu. Apakah itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mudah. Dan itu sebenarnya nanti bakal teman-teman rasain ketika teman-teman udah sering ketemu orang, sering dapat sebuah job, atau mungkin sering dapat opportunity, dan teman-teman harus bisa berani bilang itu. Contohnya mungkin kalau konteksnya di aku kerjaan aku full time sebagai product designer. Tapi selain itu aku juga ada ambil freelance gitu. Aku ada ambil freelance dan terus aku ada ngajar gitu. Jadi kerjaan aku lumayan banyak gitu. Ya, aku pusing sendiri sampai sekarang sebenarnya. Kayak aku ada full time, dan itu 8 jam. Kayak dari 9 sampai jam 6. Terus selesai freelance tuh selesai full time karena aku masih harus kerjain project lagi, masih harus freelance gitu. Tapi karena kalau misalnya nggak freelance, aku harus belajar. Jadi bolak-balik lah dan tiap hari karena aku harus melakukan hal itu. Dan sampai akhirnya aku udah tahu nih kayak kondisinya waktu aku emang lagi duit gitu. Tapi istilahnya itu capek banget. Akhirnya ada nih satu project freelance datang ke aku ambil lah gitu. Karena menurutnya wah ini project menarik banget, kayak ini bakal bisa jadi portfolio ke depannya. Dan kalau misalnya aku ambil, ini mantap banget nih, cara hidupnya juga cuan banget gitu. Kalau aku kayak ini bisa gajinya bisa 3 kali lipat dari gaji aku waktu itu. Aku cengeng banget lah kalau ngambil ini gitu.
Tapi aku sadar juga sebenarnya waktu itu jahat banget gitu. Ya aku lagi posisi di mana aku burnout banget. Aku sebenarnya mau stop dulu dari freelance. Tapi aku merasa kesempatan ini gak bakal datang lagi gitu. Ya udahlah, aku ambil. Karena aku mikir kesempatan ini gak bakal datang lagi, aku ambil si project ini. Ketika kalau project ini benar apa yang terjadi, ya aku burnoutnya makin parah. Jadi project pun aku nggak perform di mana-mana. Ya aku seharusnya bisa memberikan lebih ke project itu. Jadi akhirnya aku cuma memberikan aku sebesar aku aja. Dan sebenarnya kami masuk aja. Cuman dari idealis aku merasa ini nggak perform sama sekali. Ini merasa ini di luar dari ekspektasi yang pengen aku deliver. Di luar dari ekspektasi yang pengen aku kirim. Dia merasa aku jawaban pada diri aku. Karena aku udah tahu kayak walaupun ini opportunity yang baik banget, tapi buat aku waktu itu lagi burnout dan aku capek banget, itu justru berdampak buruk dong. Karena setelah kerja project itu, aku burnout 3 bulan, kayak 3 bulan, aku benar nggak bisa kayak capek, mau kayak keluar capek, mau main HP aja kayak capek, mau scrolling TikTok atau mungkin kayak aku sampai baca itu kayak TikTok baca, benar merasa capek banget, ya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu benar berefek waktu sampai aku ke tahun lalu, kayak aku benar menyesal karena sampai seperti itu, karena walaupun kayak secara finansial terpenuhi, tapi secara mental aku udah kacau banget gitu. Dan aku buat recovernya 3 bulanan buat sampai akhirnya aku bisa kembali buat melakukan rutinitas aku kembali masing-masing. Nah itu yang jadi teman-teman kayak beranilah buat belajar bilang enggak gitu. Walaupun buat mungkin aku kalau kita yang orangnya sangat tidak enakan itu sangat susah, tapi belajarlah pelan-pelan untuk bilang enggak gitu. Dan mungkin salah satu cara yang buat kita bantu teman-teman gitu, kayak dengan teman-teman kayak ingetin dong kalau misalnya kayak yang kalian cerita atau kita ada tawarin sesuatu yang bagus, diingetin kalau misalnya kalau misalnya ini udah cukup kayak udah cukup, jadi dia bisa bantu ingetin kita kalau saya kita udah itu nggak boleh, karena kita harus bilang enggak itu walaupun itu bagus banget. Jadi kayak penting banget untuk bisa bilang enggak. Boleh next? Oke, jadi recap apa aja yang kita share tadi. Jadi 5 poin utama kalau misalnya teman-teman pengen bahagia tapi dengan terapi berlama, apa aja sih kita masukin? Jadi yang pertama, don't try gitu. Karena don't try di sini maksudnya bukan tidak boleh teman-teman nggak boleh mencoba, tapi teman-teman boleh mencobalah tapi tahu batasannya. Jangan memaksa teman-teman melakukan sesuatu yang bagi teman-teman yang akhirnya bisa mungkin berefek negatif ke diri kita sendiri. Kita jadi capek, kita jadi overthink, atau mungkin kita jadi capek malas-malasan gitu ke kehidupan kita sehari-hari setiap hari. Terus yang kedua, benar-benar spesial karena walaupun mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang berprivilege dari kita, atau mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kehidupan lebih wah atau lebih hebat dari kita, tapi percaya mereka semua itu melakukan proses dan kita semua itu sebenarnya jadi sama aja. Karena untuk mencapai titik mereka sekarang, walaupun mereka dibantu orang lain, orang tua mereka misalnya atau teman mereka atau mungkin orang tua mereka untuk mencapai titik pun juga butuh proses. Jadi kita semua di sini nggak spesial dan kita punya sebagai manusia punya hak dan kewajiban yang sama. Kita punya bernafas di bumi yang sama, jadi kita semua nggak spesial. Terus kita sama-sama manusia dan kita sama-sama hidup di dunia. Terus yang ketiga, you're always choosing. Jadi segala pilihan hidup kita itu baik lagi bukan kita yang memilih, kita yang menentukan. Kayak teman-teman pengen bereaksi negatif ketika teman-teman ngapain, kayak misalnya, woi, kenapa lu nggak coba gitu? Kita bisa bereaksi, kita bisa gitu, kita bisa ngajak dia berantem, atau kita bisa, udah kita diam aja. Itu baik lagi kepada kita masing-masing. Terus yang keempat, failure is the way forward. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kayak lebih baik gagal dan mencoba daripada nggak mencoba sama sekali. Karena ketika kita nggak mencoba sama sekali, itu udah kita gagal saat itu juga. Kalau misalnya kita gagal, ya udah kita gagal, kita belajar. Ketika misalnya kita mau lagi, kita udah tahu kita harus ngelakuin dan kita bisa, kita udah bisa terapin, jangan sampai ngelakuin kejadian sama lagi. Dan terakhir, buat orang-orang yang gak enakan, beranilah untuk bilang enggak. Gitu. Karena dengan berani bilang enggak, atau tadi ke topik kita hari ini, bersikap teman-teman itu bakal mempengaruhi banget kehidupan kita. Next, lagi. Nah, mungkin tadi dari sekian banyak yang mau aku ceritain, itu poin-poin intinya aku ambil dari mungkin teman-teman ada yang pernah baca atau pernah lihat. Jadi dari buku itu
the satu art of giving a fuck dari Mark Manson. Jadi kayak dia jelasin di sini konsep-konsep tadi aku jelasin, konsep tadi bodo amat gitu, bodo amat kayak buat kita hidup, kayak buat kita bereaksi, buat kita melakukan sesuatu. Ini menurut aku buku yang sangat impactful banget gitu kan, karena kayak teori-teori tadi dan poin-poin tadi udah aku terapin juga ke hidup aku, dan aku coba buat belajar juga terapin, dan sampai sekarang pun sangat berpengaruh loh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi pengen belajar atau pengen tahu lebih dalam poinnya, bisa baca dari bukunya, atau mungkin teman-teman malas baca bisa cari aja di YouTube-nya, karena dia ada bikin si kreatornya sendiri, si author bukunya Mark Manson, dia ada bikin kejelasan sampai bukunya itu di YouTube gitu. Atau mungkin teman-teman pengen nonton dokumenternya ada juga di Netflix gitu. Itu bisa ya nggak dua itu kalau pengen nonton secara film. Nah, next. Nah ini, jadi ini mungkin penutup dari aku, kayak untuk bersikap bahagia itu adalah sebenarnya 10% dari kehidupan kita adalah apa yang terjadi dengan kita, dan 90% lagi adalah gimana cara kita bereaksi kepada hal itu. Jadi kayak misalnya kita mau dapat kabar happy, misalnya kita dapat kabar yang sedih, kabar yang gak mengenakan atau segala macam lainnya, itu sebenarnya itu ya 10% doang, tapi 90% lagi akan terjadi di hidup kita, gimana cara kita bereaksi terhadap kehidupan itu. Jadi kayak misalnya kayak dalam satu hari pun kita juga dilakukan gimana kita bersikap terhadap kita kehidupan sehari-hari. Kayak sehari-hari misalnya kita hari ini aku pengen malas-malasan aja, hari ini aku pengen produktif, hari ini aku pengen nonton seharian. Itu semua kita lakuin gitu. Dan itu cuma sebagai 10% dari apa yang terjadi di kita. Jadi saranku dan apa yang cara teman-teman lakukan di sini, karena 90% yang adalah apa yang terjadi di kita dan apa yang kita gimana cara kita bereaksi terhadap itu, aku sadar teman-teman harus bisa sadar akan setiap dari tindakan yang teman-teman lakukan. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pelihara atau mungkin teman-teman ikut latihan, itu adalah teman-teman yang harus cara sadar, yaitu contohnya ketika meditasi. Dan cara salah satu meditasi ini adalah salah satu cara yang aku terapin juga bagi teman sadari buat bereaksi terhadap itu, kayak ketika marah, ketika sedih. Aku berusaha buat kembali lagi ke pikiran aku, berusaha kembali lagi ke keadaan aku pada saat itu, supaya aku berespon lagi. Karena mungkin yang teman-teman pernah sadari juga adalah kalau misalnya kita marah, keputusan kita ambil itu biasanya di luar dari logika, dan kita bakal menyesal ke kemudian hari biasanya. Nah, karena biasanya aku gak pengen hal itu jadi, karena 90% tadi kita berusaha bereaksi. Kalau misalnya kita marah kita nggak terima. Jadi kita mengeluarkan, terus besoknya kita nyesel. Mungkin beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian kita nyesel. Kenapa kita melakukan itu? Dan itu buat aku menghandle itu, dan cara buat mengontrol emosi itu dasarnya dengan meditasi. Karena meditasi benar-benar bantu aku banget buat menyadari emosi. Kayak aku tahu aku marah, aku sedih. Kalau aku marah, ya udah aku sadar. Aku saat ini sangat marah gitu. Nanti diam aja atau pergi kemana gitu, main game, nonton atau apa itu. Kalau misalnya udah baikan, kalau misalnya masalah kontak sama orang, ketemu orang itu ngomong baik-baik, tadi kenapa kita nggak suka atau kenapa kita marah sama dia. Sip, next. Oke, ya, itu aja sih sekian dari aku soal gimana cara menyikapi kayak bersikap bahagia dari cara kita bersikap bodo amat untuk menikmati hidup kita supaya kita bisa bahagia. Sekian dari aku, thank you, nama budaya.